Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindita Dia Pratiwi. Saya mahasiswa dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit tentang analisis boraks dalam makanan. Nah, analisis boraks yang akan saya jelaskan di sini itu dengan menggunakan kertas kurkumin. Sebelumnya nih teman-teman, kita kenalan dulu yuk sama apa itu boraks. Nah, jadi boraks sendiri itu merupakan senyawa kimia dengan nama yaitu natrium tetraborat atau nama kimianya NaB4O710H2O. Nah, jika larut dalam air, ini itu akan menjadi hidroksida dan asam borat atau menjadi H3BO3. Tapi teman-teman, boraks sendiri itu sering disalahgunakan penggunaannya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yaitu dengan menjadikan boraks menjadi sebagai bahan tambahan pangan, yang mana itu tidak diizinkan penggunaannya dalam makanan yang disesuaikan dengan Permenkes RI nomor 1118/PER/PEX/X/1999 tentang bahan pangan. Nah, mengapa sih kok ditambah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu kok nambahin boraks? Emang apa sih? Boraks itu kenapa kalau misalkan dicampur dengan makanan gitu kan? Keunggulannya itu apa menurut mereka yang tidak bertanggung jawab? Nah, jadi penambahan boraks di sini tuh bertujuan untuk menambah kerenyahan, meningkatkan kekenyalan, memberikan tekstur padat dan memberikan rasa gurih serta bersifat tahan lama. Ya, ini yang paling dicari oknum-oknum, yaitu terutama pada makanan yang mengandung pati atau terigu. Nah, dari sini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisis boraks dengan menggunakan sampel bakso, karena di sini banyak banget kan oknum-oknum yang menjual bakso boraks. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini itu untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan boraks pada sampel bakso menggunakan senyawa kurkumin. Nah, karena kalau misalkan kita banyak mengonsumsi boraks itu akan menyebabkan muntah, diare, ruam, dan yang paling membahayakan yaitu akan mengganggu peristaltik usus, kelainan susunan saraf, depresi, dan gangguan mental. Oke, teman-teman, lanjut aja ke analisis penelitian bораksnya. Yang pertama, kalian di sini pasti membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu yang pertama, alat yang dibutuhkan ada mortar, batang pengaduk, terus labu ukuran 100 ml, terus pipet pastur, elmenyer 250 ml, neraca analitik, terus gelas arloji, pipet, terus corong gelas, terus botol semprot, apalagi ya, rak tabung, pinset, dan yang terakhir adalah centrifuge. Nah, untuk bahannya sendiri yang paling jelas kita hanya menggunakan sampel, yaitu dengan sampel bakso, terus kertas kurkumin, terus aquades, kertas saring, dan larutan HCl4n. Untuk prosedur penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode yaitu metode eksperimen laboratorik dengan uji kualitatif. Nah, dengan prinsip kerjanya mengidentifikasi boraks pada sampel bakso yang dibatasi pada uji warna. Nah, untuk prosedur kerjanya sendiri di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang ketiga pasca analitik. Nah, yang harus disiapkan pada tahap pra-analitik yaitu yang pertama sterilisasi alat. Karena sterilisasi alat di sini penting banget, yaitu dengan cara sebelum digunakan alat-alat harus dicuci terlebih dahulu dan dibilas dengan larutan aquades. Nah, jika alat-alat yang tahan pemanasan tinggi ini disterilisasi dengan oven yang bersuhu 180 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, terus yang kedua selain mensterilisasikan alat, yaitu pembuatan larutan kontrol, yang mana
membuat dengan konsentrasi 1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%, dan 0,0001%. Nah, bagaimana cara buatnya? Yaitu yang pertama, kalian harus menimbang 1 gram natrium tetraboraks, kemudian dilarutkan dengan Aquades 100 ml dalam labu ukur yang ukurannya 100 ml juga. Dan begitupun konsentrasi selanjutnya. Yang ketiga, di sini ada pembuatan blanko. Nah, pembuatan blanko di sini tuh diambil dari biasa digantikan dengan Aquades ya. Terus yang keempat, di sini ada uji kertas kurkumin, yang mana alat dan bahan yang digunakan disiapkan secara lengkap dalam kondisi kering dan basah. Terus dipipet masing-masing 1 ml nih larutan konsentrasi yang tadi 1%, 0,1%, 0,01%, dan 0,001%-nya. Terus habis dipipet, terus dimasukin ke dalam tabung reaksi, tabung reaksi, terus dikasih label, dikasih nama. Nah, selanjutnya masukkan kertas kurkumin, diambil kertasnya terus dimasukin nih ke dalam ke dalam tabung reaksinya tadi, kira-kira 1 cm. Biarin terendam dulu selama 1-2 menit. Nah, lalu dikeringkan pada suhu ruang, terus itu diamati perubahan kertas kurkuminnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analitik. Nah, di tahap analitik ini sama seperti tadi, yaitu alat dan bahannya digunakan disiapkan secara lengkap dulu, tapi udah dalam keadaan bersih ya. Terus ditimbang kurang lebih 25 gram sampelnya ditimbang dulu kurang lebih 25 gram. Terus sampel dihaluskan di mortal, terus dihaluskan, terus ditambahin 25 ml Aquades. Nah, terus selanjutnya disaring menggunakan kertas saring, yaitu kita menyiapkan elmeyer, terus corong, kertas saring, dan sampel dituang, disaring. Terus habis disaring, ambil larutan yang telah disaring tersebut sebanyak 1 ml. 1 ml harus dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nih kan tadi ini tabung, terus diambil 1 ml, ditaruh ke tabung reaksi. Terus selanjutnya masukkan kertas kurkumin kira-kira sama seperti tadi 1 cm, dan biarkan terendam seluruhnya kurang lebih 1-2 menit, kemudian dikeringkan di suhu ruang dan amati perubahan warna dari kertas kurkumin tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tahap pasca analitik, di mana di sini menunjukkan hasil dari kertas tadi berubah warna atau tidak. Nah, indikatornya jika kertas kurkumin tadi tidak berubah warna atau tetap berwarna kuning, menandakan atau mengartikan bahwa sampel yang kita teliti itu tidak mengandung boraks. Sedangkan jika kertas kurkuminnya berubah warna menjadi merah kecoklatan, itu menandakan bahwa sampel yang kita amati atau yang kita teliti itu mengandung boraks. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu sedikit info tentang analisis boraks dalam makanan. Nah, pemaparan penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan itu berdasarkan jurnal yang saya baca atau jurnal yang sudah saya temukan dengan judul Identifikasi Kandungan Boraks pada Bakso di Kabupaten Bulukumba. Nah, saya juga menemukan di jurnal lain, yaitu dengan judul Uji Kandungan Boraks pada Bakso di Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, yang mana di sini juga sama menggunakan sampel bakso, cuman yang membedakan di sini adalah metodenya. Jika tadi yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan kertas kurkumin, tetapi di penelitian yang kedua, di jurnal kedua ini saya menemukan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan larutan kurkumin, yang mana di sini keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya ya. Jadi kalau yang kedua yang menggunakan larutan kurkumin ini lebih sedikit rumit dibandingkan dengan kertas kurkumin yang simple. Nah, namun yang di kertas kurkumin itu ada kekurangannya, yaitu jika penyimpanannya tidak tepat, itu akan berpengaruh pada warna kertas kurkuminnya, yang pastinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, jika kalau misalkan yang kedua ini dengan menggunakan larutan kurkumin, dia lebih akurat hasilnya.
yaitu cuman sedikit ribet karena sebelum dilakukan pengujian sampel harus dilakukan terlebih dahulu validasi metode. Nah, validasi metode ini tujuannya untuk menjamin hasil analisis yang dilakukan itu dapat dipercaya. Nah, hasil validasi metode menggunakan larutan kurkumin itu biasanya menggunakan larutan kurkumin 0,5% dapat mendeteksi boraks dengan konsentrasi 0,5% dengan indikasi warna kuning tua, 1% kuning lebih tua, dan 5% dengan indikasi kuning kemerahan. Nah, indikatornya juga sama teman-teman. Jadi kalau misalkan dia hasilnya nanti warnanya kuning biasa itu tidak ada boraks, tidak mengandung boraks. Nah, sedangkan kuning kemerahan hasilnya itu mengandung boraks. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya rasa cukup ya. Dan jika ada salah kata maupun kurangnya dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.